langit dan rimba dunia persilatan adalah alam yang berbahaya, namun mulia dan dipenuhi keistimewaan. Mereka yang lahir dan memilih menapaki jalan pedang sudah pasti saling bersilang satu dengan lainnya. Di antara mereka hadir seorang pemuda yang menggemparkan dunia itu. Ia bernama Rundaka. Mewarisi ilmu pukulan permuk tulang, ia menciptakan legenda atas dirinya sendiri. Namun, takdir yang belum diketahui Rundaka adalah ia tidak hadir untuk menjadi pesilat terhebat. Pukulan permuk tulangnya mungkin dahsyat, akan tetapi takdir yang sesungguhnya harus ia jalani lebih jauh dari sekedar merajai dunia silat. Rundaka harus siap akan takdirnya ini. Butuh waktu sekitar 1 hari untuk sampai di Gunung Sanghyang Tikara. Sanghyang Tikara sebetulnya bukanlah sebuah gunung. Ia lebih tepat dikatakan sebagai sebuah bukit. Letaknya berada di sebelah barat Banda Indu. Ketika memasuki kawasan hutannya, kita seperti ditelan dan hilang. Suara-suara perlahan menjadi senyap. Ketika berjalan, Rundaka bahkan bisa mendengar suara nafasnya sendiri. Menurut cerita kakek gurunya, tempat ini sering dikunjungi para petapa yang menyepi. Selain itu juga, karena kesunyiannya, tempat ini menjadi tempat yang tepat untuk menyembunyikan sesuatu. Tidak hanya pusaka atau kitab silat, bahkan jasad manusia pun seringkali dikebumikan di sini. Mungkin karena itulah tempat ini lebih mengandung rasa mencekam daripada rasa damai di dalam heningnya. Rundaka telah memasuki kawasan Sanghyang Tikara dari mulai matahari terbit sampai sekarang matahari sudah mulai condong ke barat. Ia belum sampai juga di titik yang ia tuju. Aki Pitara menyampaikan padanya bahwa tempat yang ia cari ada di bawah bukit Sanghyang Tikara. Jadi di bawah puncak bukitnya terdapat semacam gua alami dengan mata air yang berwarna biru terang. Di tengah perjalanan, ia bisa melihat sebuah pohon yang amat besar. Dia berniat untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di pohon tersebut, nampaklah cahaya berkilauan hasil pantulan dari sebuah kolam yang amat besar. Ia urungkan niatnya untuk beristirahat karena batinnya tahu bahwa ia telah sampai di tujuan. Akhirnya ia pun mendekati pinggir kolam. Benarlah kata Aki Pitara, itu adalah mata air paling indah yang pernah ia temukan. Warnanya biru terang, bahkan dari jauh ia bisa melihat ke dasar kolam tersebut. Rundaka pun membasuh wajahnya sekaligus minum dari kolam tersebut karena lelah seharian telah berjalan. Sambil ia melihat-lihat adakah ikan yang biasa ia tangkap untuk kemudian disantapnya. Namun di tengah keasyikannya, tiba-tiba ia mendengar suara auman datang dari jauh. Bulu kuduk Rundaka berdiri. Nalurinya langsung membuatnya berwaspada. Ia tidak memperhitungkan bahwa di Sanghyang Tikara ada seekor harimau. Ini juga yang tidak banyak diketahui. Jika suara harimau terdengar dekat, maka harimau tersebut masih jauh. Ia meminta kita untuk meninggalkan wilayah kekuasaannya. Sementara jika suara harimau terdengar jauh, ia sesungguhnya sudah dekat dengan kita. Inilah ancaman yang sebenarnya. Sebisa mungkin Rundaka tidak ingin berkelahi dengan hewan buas. Manusia yang berkelahi memiliki jurus dan bentuk yang bisa diperkirakan, namun gerakan hewan sama sekali tidak terduga. Beberapa ilmu silat bahkan meniru gerakan hewan. Hal ini menunjukkan bahwa hewan sejatinya memiliki kemampuan bertarung yang dahsyat jika kita tidak berhati-hati. Sambil melihat berkeliling, sekali lagi Rundaka mendengar auman itu. Ia sudah menemukan arah datangnya suara itu.
dan sekarang ia mengedarkan pandangan untuk mencari jalur untuk melarikan diri. Bertarung dengan hewan buas adalah hal terakhir yang ingin dilakukannya di tempat sunyi semacam ini. Sebagai pesilat, indra Rundaka sudah terlatih. Ia mendengar suara langkah harimau itu. Namun ada yang aneh. Ia pernah mendengar suara langkah harimau sebelumnya. Dan suara langkah yang ia dengar kali ini jauh lebih ringan. Meskipun ingin melarikan diri, Rundaka ingin melihat dahulu bentuk harimau itu. 5 langkah lagi, kata Rundaka, memperkirakan datangnya si harimau. Namun, Rundaka terkaget, karena ketika hitungannya tepat dan ia bersiap untuk lari, harimau yang ia tunggu tidak nampak di sana. Yang berdiri di sana tidaklah lain adalah seorang manusia seperti Rundaka. Ia berdiri di seberang kolam. Lelaki yang muncul di depan Rundaka itu berambut panjang, dengan janggut tebal, dan tingginya sekitar 2 kepalan di atas Rundaka. Tubuhnya tegap dan ia mengenakan pakaian dari kulit harimau putih. Rundaka memperhatikan lebih dalam. Kuku lelaki itu panjang dan tajam, tidak seperti kuku manusia. Lelaki harimau itu mengaum lagi. Benarlah suara yang Rundaka dengar sebelumnya memang suara yang sama. Dan suara itu adalah suara lelaki yang ada di hadapannya. Suara harimau dari tubuh manusia. Rundaka bisa melihat gigi taring dari lelaki itu persis seperti gigi harimau. Dalam sekejap, lelaki itu menerjang. Rundaka lantas bersiaga terhadap lelaki yang menyerangnya tanpa basa-basi ini. Lelaki harimau mengeluarkan ilmu meringankan tubuh yang ia gunakan untuk berlari di atas air. Ilmu yang memadukan tenaga dalam untuk meringankan tubuh dan kecepatan dalam berlari. Gerakannya hanya menghasilkan cipratan kecil saja pada permukaan air. Saat hampir masuk ke dalam jangkauan Rundaka, lelaki itu melayangkan sebuah cakaran menyilang yang mengincar wajah Rundaka. Ia langsung saja mengelak ke belakang. Jurus silat dari pendekar semacam ini agak berbeda dengan pesilat pada umumnya. Orang awam sering menyebut mereka pendekar sihir. Padahal, sihir menurut kakek gurunya tidak lebih dari pengetahuan yang sulit dipahami. Jika Rundaka tidak salah, ilmu ini berasal dari perguruan Harimau Lugai. Perguruan ini melatih para pendekar sejak mereka masih kanak-kanak. Mereka dibiarkan memanjangkan kuku dan melatih kekuatan kuku-kuku itu dengan menusukkannya pada barisan pohon bambu. Beberapa anak akan mematahkan jari mereka selama proses latihannya. Namun semua itu dibiarkan agar jari mereka sembuh kembali dan tumbuh menjadi lebih kuat. Lama-kelamaan, kuku mereka menjadi lebih tebal dan tajam dengan sendirinya. Selain itu, mereka juga meminum ramuan khusus dan tapak yang mendalam untuk membuat gambaran diri mereka serupa dengan harimau. Pendekar yang berada di hadapan Rundaka nampaknya berada pada tingkat penguasaan ilmu yang sudah mahir. Rundaka merasa seperti sedang bertarung dengan harimau asli. Ada bau aneh yang keluar setiap kali lelaki itu mengayunkan cakarnya. Itu tidak lain adalah bau racun, yang artinya jika sampai Rundaka terkena cakarannya, tamatlah riwayatnya. Rundaka tidak ingin hanya menjadi sasaran empuk. Ia pun mulai membalas serangan. Karena ia akan kesulitan untuk bertarung dalam jarak dekat, ia pun memilih memberi jarak dan melakukan jurus pukulan angin. Jurus itu adalah jurus yang menyalurkan tenaga dalam ke telapak tangan dan mendorong angin untuk menjadi sebuah hentakan. Serangan seperti ini mungkin tidak terlalu mematikan, tetapi cukup berguna untuk membuka ruang. Kali ini saat Rundaka mulai mengambil alih jalannya pertarungan, Rundaka menjejak bumi sekuat mungkin dan memberikan kejutan kepada lelaki harimau. Dalam jarak dekat, Rundaka melakukan jurus injakan gajah, jurus yang membuat telapak kakinya menjadi sangat kuat. Ia menginjak kaki si lelaki harimau sekuat mungkin. Lelaki itu lalu mengeluarkan auman tanda kesakitan karena kakinya diserang Rundaka. Pada kesempatan itulah Rundaka hendak melancarkan pukulan peremuk tulang. Namun lelaki harimau itu sungguhlah hebat. Sesaat sebelum pukulan itu mengenai dadanya, tiba-tiba ia mengirimkan gelombang kejut. Persis seperti ketika Rundaka melepaskan diri dari dekapan Jamdavan. Karena nalurinya, Rundaka langsung mundur. "Kenapa? Tidak pernah menggunakan ki sebelumnya?" Tiba-tiba lelaki harimau itu bertanya.
Rundaka tidak pernah mendengar kata tersebut sebelumnya. Mungkinkah lelaki harimau ini mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui? Tapi apakah ia akan bisa memberitahunya? Terutama dalam perjalanannya sekarang dalam mencari ajian Kamanduka. Lelaki harimau itu mengamati Rundaka dan mendapati kebingungannya. Tidak ada gunanya membunuhmu sekarang. Kukira kau sudah menguasai Ki. Kita tidak berada di langit yang sama. Rundaka lalu menghadapinya. Siapakah Tuan Pendekar sesungguhnya, sehingga Tuan berniat membunuh saya? Lelaki harimau itu menjawab, bukankah engkau yang mengirimkan undangan untuk bertarung sampai mati? Rundaka nampak bingung, dan lelaki harimau itu sepertinya menangkap sesuatu. Apakah engkau bukan dari perguruan Merak Putih? Tanya lelaki itu heran. Rundaka menggerengkan kepala. Siapa kau? Kata lelaki harimau. Rundaka memutuskan untuk jujur. Saya adalah pengembara biasa yang bermaksud mempelajari ajian Kamanduka. Saya mendapatkan petunjuk bahwa ajian tersebut berada di sini. Apa maksudmu? Ajian itu bukan untuk sembarang orang, apalagi orang yang tidak menguasai Ki. Tiba-tiba saja Rundaka merasa kecil. Bisa jadi lelaki harimau itu benar. Dirinya memang tidak layak mempelajarinya. Sampai saat ini pun ia tidak tahu apa isi ajian tersebut. Ia juga tidak tahu apa Ki itu. Ia benar-benar banyak ketidaktahuan. Lelaki harimau itu berkata, sudah jelas kita tidak perlu melanjutkan pertarungan karena aku tidak di sini untuk membunuhmu. Namun, kau harus berhati-hati. Ilmu silatmu lumayan. Akan banyak yang datang untuk mengadu ilmu. Ketika Rundaka belum tahu harus melakukan apa, dari arah Rundaka datang, muncullah seorang lelaki berambut perak dengan panjang rambut sesiku. Wajahnya seperti perempuan, tanpa bulu mata, dan matanya terlihat cantik. Ia tidak seperti pendekar, bahkan terkesan seperti pangeran yang tidak pernah mengenal olahraga. Kepalanya mengenakan ikat kepala berwarna biru muda dan ia membawa sebuah tombak di tangannya. Pakaiannya menutupi dari atas ke bawah, tidak seperti si lelaki harimau yang seluruh lengannya tidak terhalang apapun. Naluri Rundaka mengatakan bahwa ini pastilah lawan sesungguhnya si lelaki harimau. Maaf membuatmu menunggu, Lodaya. Telah kupenuhi janjiku untuk hadir sebelum petang tiba. Lalu lelaki itu melihat ke arah Rundaka dan bertanya, siapakah engkau? Sebelum Rundaka menjelaskan, lelaki harimau yang ternyata bernama Lodaya itu berkata, ia hanya seorang pengembara yang lewat. Lelaki berambut perak menjawab, engkau boleh menyaksikan pertarungan ini jika mau. Dari pancaran tenagamu, kau seorang pendekar, bukan? Rundaka mengangguk tanpa harus mengatakannya. Rundaka tahu bahwa ia bukanlah lawan tanding bagi kedua pendekar ini. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa melewatkan untuk menonton pertarungan ini. Ia akan menyaksikan apa itu berbeda langit yang sesungguhnya.